Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita lebih dulu disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk bangun kembali dari tidur lelap kami masing-masing. Sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini Tuhan, perkenankan kami disapa oleh firman-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini, sebagaimana yang dituliskan di Almanak KJP, tertulis di 1 Timotius 4 pasal ayat yang ke-10, yang isinya demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di dalam bahasa Batu-Toba demikian disebut, ai alani ido ubahen lo jahita celamarukil ala marpakrimun hita di debata na mangulu si padua halak salbutna alai sumurung akka naposea. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini penuh dengan perjuangan. Siapapun kita dan apapun jabatan kita, tidak dapat dipungkiri bahwa kita butuh dan masih berjuang untuk meraih sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita, atau kita meraih sesuatu yang kita dambakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dalam perjuangan itu, tentu kita sangat membutuhkan kekuatan, atau yang disebut dengan energi. Sebab dengan kekuatan itulah yang memungkinkan kita boleh atau mampu untuk meraih apa yang kita dambakan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, ada dua sumber kekuatan atau kuasa yang boleh menggerakkan dan sekaligus mengarahkan kehidupan kita. Yaitu yang pertama, kekuatan dari dunia ini, atau kekuasaan dari dunia ini. Kita tahu bahwa kuasa atau kekuatan dunia akan mengarahkan kita, akan menggerakkan kita ke hal-hal yang sifatnya duniawi, yang berhubungan juga dengan kepanaan. Dan hal yang kedua, atau kuasa yang kedua, adalah kuasa surgawi, yang kita imani adalah kuasa dari Allah. Itulah yang memberikan kekuatan, itulah yang memampukan kita untuk boleh melihat tujuan hidup kita sebagaimana yang Allah janjikan. Atau itulah yang memampukan kita untuk menggerakkan langkah kita untuk meraih hidup kita sebagaimana yang dijanjikan atau yang akan anugerah Tuhan kepada kita masing-masing. Dengan kuasa yang dari Allah, yang dari surgawi, kita juga dimampukan untuk boleh memahami atau memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nas ini, Paulus mengingatkan kita untuk perjuangan dan untuk upaya agar kita dalam hal meraih masa depan kita,
harus berserah kepada Tuhan, atau harus mengandalkan Tuhan, atau harus memiliki pengharapan, dan pengharapan kita itu harus dialamatkan kepada Allah yang hidup. Paulus juga dalam pengalaman hidupnya juga menaruh dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan dia boleh mampu untuk hidup dan mengutamakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang berguna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kalangan ramai, tetapi juga dia mampu untuk memprioritaskan atau mengutamakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan menurut ukuran dunia memang disadari Paulus adalah hal yang bukan menjadikan Paulus untuk digemari atau untuk disenangi, bahkan untuk diterima oleh banyak orang. Tapi Paulus memahami itu juga, bahwa walaupun dia tidak diterima oleh dunia ini, tetapi dia lebih meyakini, dia memilih untuk menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itulah hidup yang bernilai, sebab itulah hidup yang paling berharga menurut dia. Jadi hidup yang berharga menurut Paulus bukan ditentukan oleh hal-hal duniawi, tetapi adalah sangat ditentukan oleh bagaimana kita menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah. Dengan selalu berharap kepada Allah, maka kita boleh melihat dan menjalani kehidupan kita walaupun kita harus berhadapan dengan aneka ragam persoalan. Maka persoalan hidup yang kita alami, yang kita hadapi tersebut, itu bukan menjadi kata akhir buat kita untuk tidak meraih apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi sebesar apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, sebab jika pengharapan kita gantungkan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi proses bagi kita, akan memurnikan hidup kita, akan memurnikan iman kita, menjadikan kita menjadi orang yang tahan uji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pengalaman hidup Paulus inilah dia mau berbagi, dia mau memberdayakan Timoteus, di mana Timoteus akan melayani atau memimpin jemaat di Efesus. Paulus juga menyadari persoalan orang Kristen di Efesus. Paulus melihat kemampuan daripada Timoteus. Timoteus tidak akan mungkin mampu untuk mengemban tugas tersebut. Maka dengan hal itulah sangat penting menurut Paulus agar Timoteus selalu menggantungkan atau memberikan pengharapannya hanya kepada Allah. Atau Paulus mengingini agar Timoteus berserah dalam hal tugas pelayanannya untuk melayani jemaat Tuhan yang berada di daerah Efesus. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bangun dari tidur kita masing-masing. Kita telah dibangunkan Allah dari tempat tidur kita masing-masing. Dan jika Tuhan telah membangunkan kita, itu harus kita pahami bahwa Tuhan menghendaki kita, Tuhan mengingini kita agar kita mau dan mampu melanjutkan tugas-tugas kita sebagaimana Tuhan yang telah berikan kepada kita masing-masing. Tentu sesuai dengan talenta atau sesuai dengan profesi yang kita
telah terima dari Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, di pagi hari yang sejuk ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya dalam tugas-tugas yang akan kita lakukan pada hari ini juga, kita hanya selalu menggantungkan pengharapan kita. Kita harus memiliki harapan. Dengan pengharapan tersebut, kita akan memiliki semangat, kita akan memiliki gairah hidup, dan juga kita akan lebih fokus kepada tugas-tugas kita. Dalam hal fokus kepada tugas-tugas kita, itu bukan berarti bahwa kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada tugas-tugas tersebut tanpa mengindahkan apa yang Tuhan ingini dari kita masing-masing. Namun kita harus pahami juga dengan tugas atau di dalam tugas-tugas yang akan kita laksanakan, disitulah Tuhan mau menampakkan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Dengan tugas-tugas tersebut, maka kita akan diharapkan, diingini oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan kepedulian kita atau keterbukaan kita kepada suruhan Tuhan yang telah kita terima masing-masing. Maka Bapak Ibu, Saudara sekalian, biarlah dengan melakukan atau melanjutkan tugas-tugas kita hari ini, kita selalu mengutamakan Tuhan. Sebagaimana yang telah Tuhan Yesus sampaikan di khotbah bukit, di Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti dengan mengutamakan, dengan mendahulukan kerajaan Allah, dengan menghadirkan kerajaan Allah, yaitu hati yang tenang, hati yang damai, hati yang penuh dengan sukacita, maka di saat itulah atau dengan itulah kita boleh mampu untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik dan berguna. Berguna bagi kita, berguna bagi orang lain, juga berguna bagi Allah sendiri. Sebab kita disuruh, ditempatkan oleh Tuhan dalam tugas kita adalah untuk menjadi berkat dan berguna bagi orang lain. Maka hiduplah dalam pengharapan hanya kepada Allah yang setia menyertai, yang setia memberi dan memberkati kita, karena Dialah yang telah menyelamatkan kita dan yang akan memberikan kehidupan sesuai dengan yang Dia janjikan kepada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini, pagi hari yang sejuk ini. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami selalu menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Dengan kami selalu berharap kepada Tuhan, kami akan melihat dan akan dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh melakukan tugas-tugas kami, bahkan juga untuk meraih dan merasakan betapa indahnya hidup sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami masih sedang berdampingan hidup dengan dampak COVID-19 ini. Kami tidak tahu tentang kapan ini berakhir, tapi kami menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, sertai kami seluruhnya, dan berikan kami kesehatan, agar kami dapat merasakan betapa indahnya hidup yang telah diberkati dan yang telah disertai oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami, yang telah menjadi santapan rohani bagi kami hari ini, akan semakin menguatkan kami untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan,
hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Oras Shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.